diomelin gitu sama atasan gitu ya. Nah, gimana ya caranya supaya kita cepat bangkit lagi, supaya deadline nggak kejar gitu. Jadi itu tuh maksudnya resilience gitu. Salah satu hal yang sangat erat kaitan dengan resilience itu biasanya ada ability. Ada ability itu tadi seperti saya bilang, itu adalah kemampuan untuk cepat beradaptasi, kemampuan untuk cepat bisa pindah. Oke, diomelin, oke, gue kesel banget, nanti sampai salah gue, kan gue bilang sama lo, jadi kemarin, gitu. Dan abis kantor itu, abis itu naik lagi, resilience muncul, abis resilience muncul itu biasanya kita bisa ada gitu. Nah, sebenarnya nyambung ke growth mindset, kalau kita punya resilience, kita punya adaptability, sebenarnya kita akan lebih mudah untuk membangun si growth mindset itu. Mungkin kalau misalkan dari bagi cerita tentang ini selalu ada aja gitu ya hambatan, kayaknya semuanya di sini juga bisa relate gitu. Kayak ternyata seorang bagi juga bisa loh merasa banyak hambatan. Terus gimana sih caranya biar kita tuh tetap mau berkembang gitu. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita ngerasa kayaknya gue cuma sampai sini aja deh gitu. Kayaknya udah nggak bisa lagi nih gue lebih gitu. Terus besok disuruh target lagi gitu. Kayaknya nggak kelar-kelar, apa nih yang gue bisa gitu. Kadang-kadang pertanyaan itu yang suka ada di dalam diri kita sendiri yang bikin kita tuh jadi gimana ya, jadi lebih sulit berkembang, bukan berkembang ke arah yang kita harapkan lah gitu. Malah kita jadinya stuck di satu tempat yang kita nggak bisa lihat opportunity lain gitu. Jadi kita cuma fokus di apa yang kita nggak bisa aja. Nah itu sebenarnya disebut dengan fixed mindset. Sedangkan kalau lagi jatuh, diomelin gitu sama atasan gitu ya. Nah, gimana ya caranya supaya kita cepat bangkit lagi, supaya deadline nggak kejar gitu. Jadi itu tuh maksudnya resilience gitu. Salah satu hal yang sangat erat kaitan dengan resilience itu biasanya ada ability. Ada ability itu tadi seperti saya bilang, itu adalah kemampuan untuk cepat beradaptasi, kemampuan untuk cepat bisa pindah. Oke, diomelin, oke, gue kesel banget, nanti sampai salah gue, kan gue bilang sama lo, jadi kemarin, gitu. Dan abis kantor itu, abis itu naik lagi, resilience muncul, abis resilience muncul itu biasanya kita bisa ada gitu. Nah, sebenarnya nyambung ke growth mindset, kalau kita punya resilience, kita punya adaptability, sebenarnya kita akan lebih mudah untuk membangun si growth mindset itu. Burnout itu adalah kondisi di mana kita stres berkepanjangan dan gak diberesin. Jadinya numpuk stresnya, jadinya burnout. Kadang kalau langsung bisa cobain produknya dari kalian yang kita ambil dari acaranya juga ada Dianas, ada Essential, sama satu lagi ada jadi basic company gitu. Dan harganya hari ini promo jadi 69.000, jadi bisa terus ada di situ juga. Warnanya pink yang dari kalian lucu banget. Sebenarnya gini, istirahat itu ada istirahat fisik, ada istirahat psikis. Biasanya kalau istirahat fisik kadang tidur tuh suka gelap, suka pikiran kemana-mana. Sebenarnya ketika bangun itu jadi nggak curhat lagi ya. Pikirannya tuh jadinya ketika bangun jadi nggak seru banget. Itu sebenarnya fisiknya istirahat, tapi sebenarnya psikisnya enggak. Nah, yang perlu dilakukan sebenarnya adalah istirahat fisik, istirahat psikis juga. Gimana sih caranya buat istirahat psikis? Kita kayaknya perlu tahu ya, yang bikin kita capek itu apa. Ya goalsnya pasti ada kalau soalnya kadang kitanya juga ambis gitu loh ya. Gimana dong pengennya begini, targetnya atasan orang cuma segini, tapi kita kayak pengen lebih
Dari dulu gue nggak pernah ada cita-cita yang namanya aku mau kerja di office hour gitu, gak ada. Jadi gue yang happy. Langsung bisa cobain produknya dari kalian. Yang kita ambil dari acaranya juga ada ada essential, sama satu lagi ada bulan tuh emang lagi misu-misu. Jadi biasanya masalahnya satu kok jadinya kok lebih berat banget gitu kayak gitu. Jadi biasanya kalau misalnya kita ngerasa lagi kesel banget, kalau aku ya dulu nih, aku cek tanggal dulu. Kalau perusahaan bukan gue sih, bagus lagi. Aku honest di outlet pakai essential. Siapa juga? Bilang 3. Nah, jadi bisa aja. Jadi kita emosi itu kayak gimana, emosi itu apa aja, kalau misalkan nulis itu boleh apa enggak, kita berikan mungkin pastinya teman-teman, kalau cowok itu boleh. nanti kan dari situ kita bisa belajar gitu. Yang penting ya nggak rugi amat itu intinya kan gitu kan. Kalaupun misalnya kenapa-napa kita tetap bisa belajar lagi dari situ. Yang ketiga yang aku pelajarin dari dulu aku tuh di saat itu video estetik. Jadi buat cewek-cewek yang mau sekolah banget akan kelihatan percaya diri, langsung bisa cobain produknya dari kalian. Yang kita ambil dari acara